Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Pola Nusantara. Pemirsa, semoga kesehatan selalu mengiringi Anda sehari-hari ketika Anda menjalani rutinitas. Pemirsa Nusantara, petarung MMA dunia Khabib mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika di pesawat. Nah, kita simak beritanya bersama-sama. Halo teman-teman, balik lagi sama Mimin ya. Kali ini Mimin mau ngajak teman-teman mengulas salah satu hal yang lagi trending di media sosial internasional, yaitu masalah soal Khabib versus maskapai Frontier Airlines, yang merupakan salah satu maskapai asal Amerika Serikat. Jadi ceritanya baru-baru ini terdapat video yang menunjukkan momen Khabib yang disuruh atau dipaksa keluar dari pesawat, yang kemudian disusul klarifikasi dari Khabib melalui media sosialnya, di mana ia merasa mendapatkan tindakan diskriminatif. Sebaliknya, pihak pesawat tak tinggal diam untuk memberi pembelaan terhadap apa yang terjadi. Lantas sebenarnya apa yang terjadi di momen tersebut, dan dampak apakah yang terjadi usai Khabib Nurmagomedov yang merupakan salah satu atlet paling populer di dunia ini speak up? Kita telah rangkum hal tersebut dalam ulasan berikut ini. So, stay tune bersama Mimin ya. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. Siapa yang nggak kenal sosok Khabib? Sebagai petarung, ia adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah. Lahir pada 20 September 1988 di desa kecil bernama Silday, di wilayah Dagestan yang dikenal sebagai kawasan para petarung. Khabib memulai perjalanan karirnya di dunia pertarungan sejak usia dini di bawah bimbingan ayahnya Abdulmanap Nurmagomedov, yang juga merupakan seorang pelatih bela diri legendaris di Rusia. Bakat alami dan kerja keras yang ia lakukan sejak kecil, disertai penderitaan yang ia alami, membuat Khabib tumbuh menjadi sosok yang tak kenal kata kalah. Benar saja, sejak masuk UFC, ia menjelma menjadi petarung yang fantastis. Gaya bertarung sambo dan grapplingnya yang sangat kuat membuat Khabib bisa mengontrol siapapun yang jadi lawannya. Dan itu dibuktikan di mana dalam 29 pertarungan yang ia mainkan di UFC, Khabib tak sekalipun kalah dengan rekor 29 kemenangan. Ia mengalahkan Conor McGregor di UFC 229 pada tahun 2018 dalam pertarungan yang menjadi salah satu laga UFC paling ikonik dan kontroversial, mengalahkan Dustin Poirier di UFC 242 2019 dan juga mengalahkan Justin Gaethje di UFC 254 2020 yang menjadi pertarungan terakhirnya sebelum pensiun dan menempatkan namanya sebagai salah satu petarung terbaik dalam sejarah. Dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Berkat penampilan dan karya luar biasa dari Khabib di dunia tarung itulah, dirinya menjadi sosok yang begitu populer. Pundi-pundi uang pun ia dapatkan, di mana menurut laporan dari Sportskida, pria 36 tahun itu memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai 40 juta US dollar pada tahun 2025, dengan kurs dolar Amerika Serikat ke rupiah Indonesia sekitar 16.275 rupiah per dolar. Maka nilai kekayaan Khabib tersebut setara dengan sekitar 651 miliar rupiah. Namun menariknya, meski memiliki kekayaan yang super besar, sikap rendah hati selalu ditanamkan pada dirinya. Sehingga kalau kita menyadari, kalian akan melihat sisi lain yang menarik darinya. Dan itulah yang jadi awal kenapa baru-baru ini cerita Khabib jadi viral. And scornful pink at times with corpse ox blood. I cannot prove my glory to you. Ya, meski memiliki uang yang melimpah, Khabib ini ternyata lebih memilih untuk menaiki pesawat ekonomi, alih-alih naik kelas bisnis. Dan sialnya, ia justru mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan baru-baru ini dari maskapai pesawat yang ia tumpangi, yakni Frontier Airlines. Ceritanya begini, pada 11 Januari 2025, saat penerbangan 4401 dari Las Vegas ke San Francisco bersiap untuk berangkat, Khabib yang mendapatkan kursi emergency terlibat percakapan dengan pramugari.
Dari video yang beredar, nampak pramugari meminta Khabib untuk pindah dari kursi di dekat pintu emergency ke kursi lainnya. Atau kalau tidak mau, maka Khabib harus keluar dari pesawat. Khabib sendiri menolak, karena ia merasa tak ada alasan untuk memintanya pindah. Ia bisa bahasa Inggris dengan lancar, dan tahu bagaimana membuka pintu emergency-nya. Namun sepertinya pramugari tetap ingin Khabib pindah atau keluar. Di mana setelah pramugari coba memanggil petugas keamanan, Khabib akhirnya memilih untuk meninggalkan pesawat yang diikuti rekannya. Okay, so what we're gonna do is we're either gonna have you switch your seat because my flight attendants are not allowing you to sit in the exit row, or you're gonna have to get off this plane and then we'll have to leave because they're not comfortable sitting in the emergency exit row. My flight attendants, and unfortunately, it is fair. You guys, when I was checking, they asked me, do I know it? Yes, I said. And they said yes. I understand that, but it's also off of their judgment. I'm not going to do this back and forth. I will call a supervisor. You can either take a different seat, or we can go ahead and escort you off the plane. I'm going to have to rebook you for a different flight. Josh, do you copy? Jika kita mendengar percakapan tersebut, jelas Khabib dengan tenang selalu mengatakan jika itu tidak fair. Dan ia tak akan pindah sampai pada akhirnya pramugari memanggil pihak keamanan. Dan tanpa ingin membuat keributan, Khabib akhirnya memutuskan untuk pergi dari pesawat. Tentu Khabib tak senang dengan perlakuan itu. Tapi menariknya di sini, kita melihat ketenangan Khabib. Ia tampak tak emosional meskipun ia merasa telah mendapatkan perlakuan diskriminasi. Beberapa saat setelahnya, Khabib pun buka suara. Melalui media sosial Instagramnya yang memiliki lebih dari 31 juta pengikut, ia memposting foto tiket pesawat disertai caption panjang yang bertuliskan, "Pertama-tama saya perlu mengklarifikasi bahwa itu adalah Fly Frontier, bukan Alaska Air. Wanita yang mendatangi saya dengan pertanyaan sangat kasar sejak awal, meskipun saya berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik dan dapat memahami semuanya dan setuju untuk membantu. Dia tetap bersikeras mengeluarkan saya dari tempat duduk saya. Apa dasar untuk itu? Ras, kebangsaan, atau yang lain? Saya tidak yakin. Tetapi setelah 2 menit percakapan, dia memanggil keamanan dan saya diturunkan dari pesawat ini. Setelah 1,5 jam, saya naik maskapai lain dan berangkat ke tujuan saya. Saya melakukan yang terbaik untuk tetap tenang dan hormat seperti yang dapat Anda lihat di video. Tetapi para anggota kru itu bisa melakukan yang lebih baik lain kali dan bersikap baik kepada klien." Postingan dari Khabib itu sendiri memiliki lebih dari 900.000 like dengan 22.000 komentar. Jelas, Khabib telah membuat sorotan mengarah pada maskapai Fly Frontier yang kemudian diserbu banyak netizen. Di postingan terbaru Frontier Air, mereka bahkan mendapatkan lebih dari 170.000 komen negatif. Sedangkan nilai saham mereka di pasar saham juga mengalami penurunan sejak 1 hari. Insiden mereka dengan Khabib menjadi viral. Pembelaan Frontier Airlines. Melihat betapa masif impact yang terjadi akibat kejadian mereka yang dinilai diskriminasi pada sosok seperti Khabib yang notabene merupakan seorang muslim, pihak maskapai pun melakukan klarifikasi. Mereka coba membela pramugarinya dengan mengatakan jika Mr. Khabib tidak merespon. Pemirsa, jadi sekiranya permasalahan ini sebetulnya sepele ya. Ketika Khabib disuruh pindah lah gitulah, dengan alasan tidak boleh duduk mendekati pintu emergency, seperti itu alasannya. Cuman menurut Khabib sendiri itu tidak alasan yang mendasar kenapa dia harus disuruh pindah seperti itu. Seumpama Khabib ini bersikeras dengan kemauannya untuk tidak pindah, maka dia dipaksa turun. Nah, dipaksa turun ini dalam artian ya dia tidak boleh naik pesawat itu, dianggap penumpang ilegal mungkin seperti itu, padahal si Khabib mempunyai tiket resmi. Nah, dari sinilah Khabib kemudian mengupload unggahan itu di Instagram pribadinya dan terjadilah kekisruan di maskapai Frontier. Jadi saat mereka anjlok, negatif komen itu didapatkan beribu-ribu, ya rasain aja. Belum tahu. Khabib ini seorang muslim, jadi dia bisa mengendalikan emosinya lah seperti itu. Terima kasih pemirsa.
Anda telah menyaksikan tayangan dari kami. Mohon maaf kalau ada khilaf kata dari kami. Sampai jumpa di konten dengerin berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.